Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang Nurjaman dengan NPM 212171041 dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Romawi kuno. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu saya sendiri Dadang Nurjaman dengan NPM 212171041. Yang kedua, Abdul Matin Asidik dengan NPM 212171097. Yang ketiga, Anissa Amalia Wahyuni dengan NPM 212171030. Letak geografis Romawi kuno. Wilayah Romawi pada zaman Romawi kuno sampai zaman Kekaisaran banyak mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan raja atau kaisar mengembangkan daerah jajahannya menjadi wilayah Romawi. Romawi terletak di semenanjung Apenia atau Italia. Pada sekarang, perkembangan Romawi dipengaruhi oleh keadaan geografisnya. Letaknya strategis di kawasan Laut Tengah sehingga cocok untuk perdagangan. Lokasinya aman dari serbuan bangsa asing karena terlindung oleh keadaan alamnya. Romawi memiliki iklim yang nyaman dan tanah yang subur. Orang-orang Romawi mulanya terdiri atas berbagai suku yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaannya sendiri. Suku-suku yang datang dari arah utara lebih dulu di Italia, seperti suku Liguria, kemudian berdatangan suku Umbria, Latin, dan Samnite. Setelah itu suku Etruska dari Asia Kecil dan orang-orang Kartago serta orang-orang Yunani yang kemudian mendirikan koloninya di Italia Selatan. Menurut cerita rakyat, kota Roma didirikan oleh dua pemuda yang bernama Remus dan Remulus pada tahun 750 sebelum Masehi. Kota ini terletak di atas 7 bukit. Kedua tokoh ini adalah anak kembar dari Rhea Silva yang termasuk keturunan Aeneas. Aeneas adalah seorang pahlawan dari Troya yang berhasil menyelamatkan diri ketika diserbu dan dikalahkan oleh bangsa Yunani. Mitos seterusnya menceritakan bahwa Rhea Silva diusir oleh pamannya yang bernama Amulius karena melahirkan bayi kembar yang bernama Remus dan Remulus. Oleh Amulius, kedua bayi tersebut diperintahkan untuk dibuang di Sungai Tiber. Kedua bayi tersebut ditemukan oleh serigala betina. Mereka dirawat dan disusui seperti anaknya sendiri. Sampai keduanya ditemukan oleh seorang pengembala. Oleh pengembala, kedua anak itu dibawa pulang dan dirawat hingga dewasa. Ketika dewasa, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah kota di pinggir Sungai Tiber. Namun, Remulus membunuh Remus dalam suatu pertengkaran, sehingga Remulus menjadi penguasa tunggal di kota tersebut yang kemudian dinamai Kota Roma. Untuk mengabadikan kisah tersebut, dibuatlah patung perunggu berbentuk seekor serigala sedang menyusui bayi kembar. Tiruan patung aslinya berdiri di puncak Bukit Capitolin, salah satu dari 7 bukit tempat kota tersebut mula-mula dibangun. Sistem pemerintahan kerajaan Romawi. Perkembangan dari pemerintahan kota Romawi terus berlangsung hingga menjadi sebuah kerajaan. Pada awalnya daerah kekuasaannya terbatas hanya pada kota Roma dan sekitarnya. Raja pertama Romawi adalah Romulus. Raja-raja Romawi selanjutnya berasal dari keturunan pendatang, yaitu Etruska. Dalam menjalankan pemerintahan, seorang raja memegang kekuasaannya yang tak terbatas. Hal ini karena seorang raja selain menjalankan pemerintahan juga merangkap sebagai panglima perang dan hakim tertinggi.
Republik Romawi merupakan fase dari kebudayaan Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Pada mulanya sistem pemerintahan Republik Romawi bersifat aristokrat. Ketika itu masih berbentuk sebuah polis atau negara kota. Dalam waktu 5 abad, negara kota berkembang menjadi sebuah imperium. Imperium Romanum menguasai wilayah yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Laut Tengah. Batas kekuasaannya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan daerah sungai Rhine dan Donau. Sebelah timur berbatasan dengan daerah gurun Arabia. Sebelah selatan berbatasan dengan daerah gurun Sahara. Sebelah barat berbatasan dengan daerah lautan Atlantik. Inggris pun menjadi bagian dari kekuasaannya. Penduduk pada masa Republik Romawi dibagi atas dua golongan, yaitu patrisia dan plebea. Golongan patrisia adalah mereka yang berasal dari kalangan pemilik tanah yang luas atau mereka yang secara turun-temurun merupakan masyarakat bangsawan atau aristokrat. Sementara itu, golongan plebea adalah mereka yang berasal dari masyarakat biasa. Meskipun memiliki beberapa hak politik dan hak mengumpulkan kekayaan, namun pemilikan hak tersebut tidak punah. Orang-orang golongan patrisia memegang kedudukan penting di dalam lembaga-lembaga politik seperti konsul, senat, dan majelis. Masing-masing lembaga politik tersebut mempunyai jabatan dan tugas yang telah ditentukan. Kekaisaran Romawi adalah periode pasca Republik Romawi dalam peradaban Romawi kuno, ditandai dengan bentuk pemerintahan otokrasi dan wilayah kekuasaan yang lebih luas di Eropa dan sekitar Mediterania. Republik Romawi yang bertahan selama 500 tahun dan lebih dulu telah melemah dan runtuh melalui beberapa perang saudara. Ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan masyarakatnya masih bersifat animisme. Apakah masih ingat dengan animisme? Animisme itu adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap roh. Bangsa Romawi memuja beberapa roh seperti Vesta, Ares, dan Penates. Vesta itu roh pengurus api tungku, dan Ares yaitu roh penjaga rumah tangga, dan Penates roh penjaga lumbung. Peradaban Romawi juga mendapat pengaruh besar dari peradaban Yunani, termasuk kepercayaan yang bersifat politeisme. Perkembangan Imperium bangsa Romawi itu ada 3 aspek. Satu, aspek ekonomi. Contohnya dalam pertanian. Pertaniannya membuat zaitun, anggur, dan lain-lain. Yang kedua ada aspek kehidupan sosial. Nah, masyarakat Romawi dalam kehidupan sosial itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu ada bangsawan, yang kedua ada masyarakat kecil menengah atau pedagang. Walaupun jumlah kaum yang sangat sedikit, tapi dominasi kaum itu dalam pemerintahan sangat besar. Dan yang ketiga ada aspek religi. Ilmu pengetahuan pada masa Romawi. Ilmu pengetahuan pada masa Romawi yaitu pengetahuan seni bangunan, pengetahuan dan teknik pembuatan jalan, jembatan, saluran air, dan pembuangan air dalam kota, kemiliteran, bidang hukum, pertanian, angka Romawi, dan arsitektur. Selanjutnya yaitu keruntuhan Romawi kuno. Terjadi kemunduran sampai keruntuhan Kekaisaran Romawi sejak akhir abad kedua Kekaisaran Romawi. Mulai dari menunjukkan tanda-tanda kerapuhan dan kelemahannya. Salah satu faktornya karena luasnya wilayah, penyerangan oleh kaum barbar,
dan bangkitnya Kekaisaran Romawi Timur. Adapun peninggalan-peninggalan Romawi kuno diantaranya yaitu Arch of Constantine, Colosseum, Circus Maximus, Aqueduct, dan St. Angelo. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.